Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Purnamasari dengan NIM 040401201114. Di sini saya akan memberikan sebuah kajian mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga saya akan memberikan contoh voice over mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di sini saya menggunakan jurnal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu voice over, karena di sini saya akan memberikan contoh bagaimana ketika saya menjadi voice over dan contohnya seperti apa gitu. Oke, voice over itu adalah teknik di mana suara itu digunakan sebagai penggunaan di luar layar. Jadi misalnya untuk kebutuhan komersil seperti iklan ataupun televisi ataupun audio visual. Jadi banyak sekali ya teman-teman untuk manfaat dan penggunaan voice over itu sendiri. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pasalnya kita sebagai anak adalah harapan bagi orang tua kita. Banyak sekali contoh-contoh suri tauladan untuk kita agar kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana sih cara kita agar bisa berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah menaati beliau, menaati seluruh perintah orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita itu menyuruh kita, misalnya dalam membeli garam ataupun membeli sesuatu, layaknya kita sebagai seorang anak adalah langsung melaksanakan apa yang kedua orang tua kita perintahkan. Jadi teman-teman, ridho Allah, ridho walidain. Jadi ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Jadi kita sebagai anak tentunya harus mendapatkan ridho kedua orang tua. Bagaimana caranya? Yaitu adalah berbakti kepada keduanya, tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar maksudnya adalah ketika orang tua kita menyuruh kita atau memanggil kita, hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik untuk berkomunikasi bersama orang tua. Jadi misalnya nih, dalam Jawa, dalam adat istiadat Jawa, anak itu biasanya dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang halus. Misalnya nih, kromo inggil, misalnya seorang ibu memanggil, "Hai Fulan," gitu. Dalam Jawa, mungkin kita bisa menggunakan bahasanya seperti ini, "Enggih ibu," seperti itu. Jadi ketika kita bersama orang tua, hendaknya kita menggunakan bahasa yang baku seperti itu. Dalam surat Al-Isra disebutkan bahwasanya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Wais Al-Qarni, yang mana beliau sangat cinta pada ibunya, yang membuat beliau masuk surga yaitu karena berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya terutama. Dikisahkan bahwasanya Wais Al-Qarni ini mempunyai seorang ibu yang sakit, yang mana ibunya ini ingin sekali pergi ke Mekah. Namun apalah daya, di zaman tersebut Wais Al-Qarni tidak mempunyai biaya sama sekali untuk pergi ke Mekah. Beliau adalah seorang tabi'in di zaman Nabi dari Yaman. Jadi semasa itu beliau ingin sekali menghajikan ibunya. Kemudian ia berpikir bagaimana caranya ia menghajikan ibunya, namun dengan cara yang tidak bayar, teman-teman. Jadi Wais Al-Qarni ini membeli seekor lembu, kemudian ia merawatnya, kemudian ia memberi makan, kemudian suatu hari ia menggendong dari lembu ini dari kecil hingga lembunya beranjak dewasa. Ia terus menggendongnya. Nah, untuk apa? Agar Wais Al-Qarni ini kuat, agar bisa menghajikan ibunya. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Wais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Bayangkan saja,
Di zaman Rasulullah tidak ada kendaraan sama sekali, dan beliau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Kalau misalnya dipikir, pasti tidak akan bisa ya. Jadi sangat berbakti sekali Uwais Al-Qarni ini, sehingga ia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menghajikan ibunya. Kemudian sampailah ke Mekah, ibunya meneteskan air mata. Kemudian Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku." Kemudian ibunya bertanya, "Wahai anakku, mengapa engkau berdoa demikian?" Kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, "Cukuplah ibu masuk surga, dengan ridho ibu masuk surga, aku pun akan masuk ke dalam surga." Masya Allah, kita sebagai anak harus bisa mencontoh suri tauladan. Teman-temanku yang berbahagia, semoga kita bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni ini. Baik, di sini saya akan memberikan cuplikan voice over saya mengenai keutamaan berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Stay tune. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Pendidikan birrul walidain merupakan salah satu faktor terpenting dalam pendidikan karakter yang ideal. Terciptanya generasi yang berakhlakul karimah adalah suatu impian bagi para orang tua terhadap anaknya. Pendidikan birrul walidain tersebut sangat berpengaruh terhadap adab terhadap orang tua. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Ya'la dan Tabarani mengatakan bahwa siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapat keberuntungan dan Allah akan menambah panjang umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah ridho Allah, ridho orang tua. Yang kedua adalah amal yang paling utama. Yang ketiga adalah berpahala hijrah. Kemudian yang keempat adalah dipanjangkan umurnya. Dan yang kelima adalah dilancarkan segala urusannya. Kemudian dilancarkan rezekinya. Dan yang terakhir adalah memperoleh ampunan dari Allah. Masya Allah, semoga kita termasuk dalam kategori anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua.